Judeo-Kristiani. Kalau kita lihat betapa terobsesinya mereka untuk mengalahkan budaya Judeo-Kristiani dan menguasai Eropa maupun Amerika, tujuannya satu, adalah untuk menguasai dunia. Jadi artinya nanti orang-orang di luar mereka itu dipaksa convert, bayar jizya atau dibunuh gitu ya. Sekarang value yang ada dalam di masyarakat Kristen ataupun masyarakat Yahudi atau masyarakat Yudeo-Kristiani yang ada di Eropa, termasuk juga nilai-nilai yang ada di Asia Timur itu mereka serang juga. Makanya Jepang sama Korea sekarang udah mulai panas bergerak kan gitu kan. Wah, ini bahaya ini gitu. Tapi kemudian dia menyalahkan Israel ketika terjadi korban sipil. Tetapi cara berperang ini sudah bisa diadaptasi oleh Israel. Jadi dia biarkan perang agak lama, rakyat sipil dipisahkan pelan-pelan, baru kemudian Hamasnya diserang gitu ya. Tetapi ini juga harus hati-hati perundingan sekarang ini. Kelihatannya Hamas ini nggak ada perubahan. Kalau misalkan dia masih menunda-nunda, ya Amerika dan Israel harus tegas. Artinya ya sudah, serang habis-habisan ya. Kuasai Gaza, taklukkan ini Gaza ini, karena ini kelihatannya mereka tetap kepada stand yang pertama. Israel harus menghentikan perang, tarik diri dulu, segala macam lah alasannya. Jadi sama, bukan ada sesuatu standing point yang baru gitu. Nah, Iya, mantap, mantap. Kedengaran. Amerika mantap. kedengaran. Oke, jadi Ya, jadi Amerika kedengaran. Amerika kedengaran. Oke, jadi kita lihat hari ini perayaan ataupun katakanlah semacam upacara peringatan ini ya di banyak tempat di Eropa maupun di Amerika, bagaimana peristiwa 7 Oktober terjadi. Peristiwa 7 Oktober di mana teroris Palestina, teroris Hamas dan teroris-teroris lainnya termasuk jihad Islam dan lain-lain menyerang negara Israel tanpa alasan. Ya, dalam arti mereka menyerang itu menuduh bahwa Israel melakukan penjajahan, padahal wilayah Gaza itu kan sebenarnya kan dikuasai oleh Hamas. Nah, kenapa 7 Oktober ini tanggal yang penting? Kemarin tadi saya baru buka buku sejarah. Ternyata kalau kita lihat ya, tanggal 7 Oktober itu adalah tanggal terjadinya pertempuran di Laut Tengah antara armada Liga Suci Spanyol dan Roma Katolik melawan Ottoman tanggal 7 Oktober 1571, di mana terjadi mujizat, tiba-tiba angin berpihak kepada armadanya Liga Suci, sehingga pasukannya yang lebih kecil bisa mengalahkan armada laut terkuat di dunia pada saat itu yang dimiliki oleh Ottoman Turki. Itulah tanggal 7 Oktober. Nah, kenapa tanggal 7 Oktober kemarin orang Palestina ataupun Hamas menyerang Israel? Ternyata tanggal-tanggal ini ada hubungannya dengan sejarah di masa lalu. Nah, ternyata rupanya ini dianggap sebagai pembalasan peristiwa pertempuran di Laut Lepanto, di mana orang-orang Islam dan Ottoman ini mengalami kekalahan. Kemudian saya melihat lagi 11 September 2001. Ternyata itu adalah serangan teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda, itu adalah untuk pembalasan terhadap apa? Terhadap kekalahan orang-orang Muslim ini di pertempuran di depan kota Wina di tahun 1683 ya. Jadi waktu itu mereka akhirnya kalah dari serangannya Jan Sobieski, Raja Polandia, yang melepaskan Wina dari serangan Turki, yaitu dinasti Ottoman juga. Nah, jadi setiap tanggal-tanggal keramat ini memang digunakan oleh orang-orang Islam dan orang-orang sebelah ini untuk apa? Untuk berusaha menjadikan ini sebagai momen bersejarah, mengalahkan budaya Barat, mengalahkan budaya Judeo-Kristiani. Kalau kita lihat betapa terobsesinya mereka untuk mengalahkan budaya Judeo-Kristiani dan menguasai Eropa maupun Amerika, tujuannya satu, adalah
untuk menguasai dunia. Jadi artinya nanti orang-orang di luar mereka itu dipaksa convert, bayar jizyah atau dibunuh gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di buku kitabnya. Jadi itu yang terjadi. Nah, ketika melihat dalam 2 kali pertempuran besar di Eropa yang mungkin masuk lingkup ke dalam perang salib itu, Muslim tidak bisa menguasai Eropa dan Western civilization. Akhirnya sekarang mereka menggunakan imigran, ya. Nah, mereka menggunakan imigran, terus kemudian modus dan pembenaran yang mereka lakukan untuk mengalahkan peradaban Barat itu adalah isu kemerdekaan Palestina dan keberadaan negara Israel. Itu yang akan selalu digunakan. Tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan kemerdekaan Palestina. Tidak pernah ada ya dalam sejarah itu kerajaan Palestina, negara Palestina, kemudian Raja Palestina, bahkan bahasa Palestina. Yang ada pada waktu itu sebelum tahun 1948, ataupun katakanlah sesudah Perang Dunia Pertama, wilayah itu dikuasai oleh Ottoman Turki. Jadi sebetulnya Palestina ini adalah fiktif, karangan. Karangan untuk apa? Karangan untuk menjadikan alasan untuk selalu mengganggu, selalu berniat untuk menghancurkan budaya Barat atau budaya yang berdasarkan value Judeo-Kristiani. Itu intinya. Nah, kalau kita lihat sekarang, situasi sudah berubah. Di awal-awal perang, ya, sesudah serangan 7 Oktober, Israel membalas dan kemudian terjadi korban. Nah, propaganda di seluruh dunia terjadi bersama-sama, baik di Eropa maupun di Amerika. Jadi kita lihat demo-demo Palestina, pro-Palestina di kampus-kampus, di kalangan aktivis dan lain-lain. Semua ini dibiayai oleh Qatar dan negara-negara Arab. Arab Saudi juga ada bermain di situ, walaupun tidak banyak. Kalau dulu di tahun 1970, 1980-an, ketika pasca perang Yom Kippur, itu yang paling banyak menjadi donatur adalah Saudi Arabia. Tapi sekarang sudah tidak. Saudi Arabia tidak lagi dominan di kalangan negara-negara Muslim sebagai pemimpin ideologi. Ideologi yang dominan sekarang ini di kalangan mereka, ideologi politik ya, ini alirannya juga macam-macam, adalah Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin inilah yang menggerakkan semuanya sekarang, ya, termasuk juga Ikhwanul Muslimin inilah yang bekerja sama dengan Iran. Mereka sama-sama menggunakan isu Israel, karena hanya isu Israel saja yang bisa mempersatukan Muslim di seluruh dunia, ya, karena sama-sama antisemitik semuanya, kan gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya terjadi. Nah, berbeda situasi sekarang. Di awal-awal perang, karena mereka sudah bersiap dengan segala macam program kampanye dan propaganda, dan penyusupan ke pemerintahan melalui partai-partai liberal, partai kiri, LGBT ya, orang-orang yang homoseksual, lesbian, dan lain-lainnya. Itu seolah-olah suara orang ini besar ya, suara orang-orang Muslim yang menumpangi kelompok-kelompok minor ini sebenarnya ini besar. Nah, partai-partai kiri yang mau maju sebagai pimpinan negara, itu dibiayai oleh dana dari Timur Tengah ini, termasuk juga Demokrat, jangan salah. Demokrat di Amerika juga dibiayai oleh dana-dana dari Timur Tengah ini sebagian, ya. Nah, jadi inilah yang membuat awal-awal itu Israel dan negara-negara Barat lainnya yang masih berpegang kepada budaya Judeo-Kristiani seolah-olah kalah propaganda. Tetapi sekarang situasi sudah berbalik. Jadi selain orang melihat realitas pertempuran di Gaza, melihat realitas apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober, kemudian pidato Donald Trump di PBB, itu menyadarkan Eropa. Sekarang kelompok-kelompok liberal kiri yang sedang berkuasa, kalau dia tidak mengikuti kemauan rakyatnya, dia akan habis, akan jatuh pemerintahannya. Itu yang ditakuti oleh Starmer, Albanese maupun Macron. Macron itu lebih parah lagi. Ini kasus terakhir ini ada Prancis itu punya hutang banyak sekali. Dan bisa Prancis ini kemungkinan akan jatuh pemerintahannya kalau melihat situasi yang ada. Jadi mau tidak mau sekarang persoalan imigran ini menjadi pekah di negara-negara Barat. Imigran ini tidak mau berasimilasi, tidak mau melting, maka bahkan mereka mau bawa ideologi syariahnya. Hukum syariah diterapkan di negara-negara Barat. Artinya apa? Mereka mau menerapkan hukum yang berbeda dengan budaya Judeo-Kristiani. Nah, ini sudah disadari oleh masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa juga sadar,
untuk membendung ideologi abad ke-7 ini adalah back to Bible, kembali kepada ajaran kekristenan, ya, kembali kepada Bible. Nah, jadi itu yang menyadarkan dunia Barat ini, yang tadinya mereka agak sedikit miring sebelah mata memandang orang-orang yang sangat Kristiani, sekarang mereka tidak lagi seperti itu, ya. Kecuali yang kaum homo LGBT itu, ya mereka pastilah nggak suka dengan kekristenan. Kenapa? Seperti yang dibilang Pak Paul tadi, supaya mereka bisa bebas untuk melaksanakan fantasi seksualnya yang di luar batas itu, gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat sekarang ini, isu imigran ini nggak bisa lagi tidak diselesaikan oleh negara-negara Barat. Nah, Italia sudah mendirikan penampungan sementara, jadi mereka tidak boleh masuk ke negara mereka kalau ada manusia perahu atau illegal alien. Itu ditaruh di Albania. Nah, model yang dilakukan oleh Italia ini ditiru oleh negara-negara Eropa yang lain, terutama yang berbatasan langsung dengan Afrika dan Timur Tengah. Karena apa? Ya karena nanti imigran ini lama-lama dia membawa ideologinya, membawa budayanya, membawa hukumnya, yang justru membuat mereka itu merana di negaranya di Timur Tengah, di Arab sana, dibawa ke Barat untuk merusak apa? Untuk merusak budaya Judeo-Kristiani, gitu. Nah, kalau dulu kalau orang bicara atas nama budaya Judeo-Kristiani, orang akan menuduh, oh kamu itu not political correctly, atau kamu itu Islamofobi. Kalau sekarang tidak. Saya melihat di Eropa ini, jadi artinya sudah mulai banyak orang yang berani menyuarakan ini. Jadi selama ini kelompok-kelompok kelompok-kelompok liberal dan sekuler ekstrim ini berhasil merubah mindset orang-orang Eropa, seolah-olah kalau kita bicara soal agama, kita itu dianggap sesuatu yang aneh, gitu. Nah, kelompok-kelompok liberal inilah yang ditunggangi oleh orang-orang Muslim. Ya, dibiayai juga sama mereka, gitu ya. Tetapi dibiayai bukan untuk menyerang orang sebelah ini, untuk menyerang value yang ada di masyarakat Kristen ataupun masyarakat Yahudi atau masyarakat Yudeo-Kristiani yang ada di Eropa, termasuk juga nilai-nilai yang ada di Asia Timur, itu mereka serang juga. Makanya Jepang sama Korea sekarang udah mulai panas, bergerak kan, gitu kan. Wah, ini bahaya ini, gitu. Jadi udah bukan hanya Eropa saja, ikut juga Jepang dan Korea. Jadi nanti ke depannya ini terjadi revival, terjadi kebangkitan kembali, kekristenan akan hidup, yang selama ini mereka bilang orang berbondong-bondong masuk ajaran abad ke-7 di Eropa, itu semua bohong. Jadi value-nya Kristen ini, walaupun orang tidak praktikal pergi ke gereja setiap minggu atau pergi ke sinagoga, tetapi ketika nilai ataupun value itu sudah tertanam dalam dirinya, ini akan hidup terus. Ya, meskipun dia bukan orang yang kelihatannya sangat ritual, gitu, tidak. Nah, jadi ini yang dipandang oleh orang-orang sebelah ini seolah-olah kekristenan sudah hancur di Eropa. Tidak. Bagaimanapun Eropa, walaupun mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa dia itu orang Kristen atau orang Yudaisme, tetapi mereka itu punya value, punya nilai, punya budaya yang sangat Judeo-Kristiani, ya. Nah, ini yang nggak disadari oleh orang-orang Muslim ini. Jadi mereka sudah menang, sudah merasa bisa menguasai dunia dan menguasai Eropa, gitu. Tujuannya hanya itu kok. Karena ideologi ini adalah, yang dari abad ke-7 ini adalah ideologi politik yang dibungkus oleh agama. Sebenarnya artinya akhirnya mereka itu ingin menguasai dunia, ya. Ingin menguasai dan ingin menjajah dunia, gitu. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini gerakan-gerakan demo-demo ini adalah semacam intifada yang mau disebarluaskan ke seluruh dunia. Sekalian ini juga dipakai untuk menunjang value antisemitik. Jadi orang di seluruh dunia ini akan menganggap bahwa mencintai Israel atau katakanlah membela Israel itu dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang jahat, gitu ya. Nah, dari sinilah nilai-nilai antisemitik itu ditanamkan. Ya, di mana perang di Gaza, Hamas menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng, tapi kemudian dia menyalahkan Israel ketika terjadi korban sipil. Tetapi cara berperang ini sudah bisa diadaptasi oleh Israel. Jadi dia biarkan perang agak lama, rakyat sipil dipisahkan pelan-pelan, baru kemudian Hamasnya diserang, gitu ya. Tetapi ini juga harus hati-hati perundingan sekarang ini.
kelihatannya Hamas ini nggak ada perubahan. Kalau misalkan dia masih menunda-nunda, ya Amerika dan Israel harus tegas. Artinya ya sudah, serang habis-habisan, ya, kuasai Gaza, taklukkan ini Gaza ini, karena ini kelihatannya mereka tetap kepada stance yang pertama. Israel harus menghentikan perang, tarik diri dulu, segala macam lah alasannya. Jadi sama, bukan ada sesuatu standing point yang baru gitu. Nah, mudah-mudahan perundingnya Amerika ini jangan tertipu gitu, karena sudah beberapa kali orang-orang Muslim dan Hamas ini kan berusaha menipu dunia Barat. Gitu kira-kira Pak Andi. Silakan dilanjutkan teman-teman diskusinya, ini topik yang menarik ya. Terima kasih Pak Andi dan Pak Teddy.